Oke, selamat datang lagi di Deep Dive kita. Nah, Anda udah bagiin materi dari bab 2 buku Blue Ocean Strategy. Fokusnya ke alat sama kerangka analisisnya ya. Jadi, misi kita hari ini, kita mau coba bongkar salah satu alat kuncinya nih, Canvas Strategi atau Strategi Canvas. Siap? Siap. Iya, ini alat yang menarik banget memang. Oke, langsung aja ya kita bedah. Satu hal yang langsung bikin saya tertarik dari awal baca materi Anda itu, idenya kalau strategi Samudra Biru ini sebenarnya soal minimalin risiko, bukan malah ambil risiko gede kayak yang sering orang pikir soal inovasi gitu kan. Katanya pendekatannya sistematis, nah kanvas strategi ini intinya. Betul sekali. Jadi alat ini tuh muncul buat ngisi celah lah ya di pemikiran strategi yang udah ada. Yang biasanya kan fokus banget gimana caranya ngalahin pesaing di Samudra Merah yang ya ampun udah penuh sesak itu. Nah, kanvas strategi ini didesain buat bantu kita. Pertama, lihat dulu kondisi persaingan sekarang. Divisualisasiin gitu. Baru dari situ kita bisa secara sadar ngubah petanya. Jadi wujudnya kanvas strategi ini gimana sih? Sumber Anda bilang ini kerangka kerja buat diagnosis, tapi sekaligus kita buat aksi ya. Bantu kita petain kondisi pasar sekarang. Faktor-faktor apa aja sih yang jadi standar persaingan? Terus apa juga yang didapat pelanggan dari yang ada sekarang? Nah, iya, itu dia. Yang menarik tuh fungsi gandanya itu. Maksudnya, ini bukan cuma motret kondisi aja, tapi juga jadi landasan kita buat gerak, buat bikin aksi. Setelah kita petain kondisi sekarangnya, kanvas strategi ini kayak jadi pemandu gitu, buat ciptain strategi baru yang beda banget. Nah, visualisasinya pakai yang namanya kurva nilai atau value curve. Kurva nilai. Oke, ini kayak grafik biasa gitu kan? Sumbu datarnya itu faktor-faktor kunci persaingan di industri, bisa harga, kualitas, layanan, apa aja lah. Terus sumbu tegaknya nunjukin seberapa tinggi sih penawaran nilai di tiap faktor itu. Contoh industri anggur AS di buku itu bagus banget ya buat jelasin ini. Kelihatan banget gimana pemain anggur premium sama yang murah, walau harganya beda jauh, ternyata profil kurva nilainya mirip di banyak faktor lain. Ini kan sinyal banget ya, kurang diferensiasi. Justru di situ peluangnya gitu kan. Persis. Dan, nah, ini penting nih, buat bener-bener bisa bikin kurva nilai yang beda, yang bisa bawa kita ke Samudra Biru itu. Sumber Anda nekenin perlu ada pergeseran fokus yang fundamental. Ini bukan cuma sekedar utak-atik dikit strategi yang udah ada. Pergeseran fundamental. Kayak gimana tuh? Kenapa ini krusial banget? Kayaknya kan naluri bisnis normalnya ya suruh perhatiin pesaing sama pelanggan setia kita, ya kan? Nah, justru itu intinya. Pergeseran pertama, dari yang tadinya mungkin ya terobsesi sama pesaing, kita geser fokusnya buat lihat alternatif. Maksudnya, apa sih pilihan lain yang dipakai orang buat memenuhi kebutuhan yang sama? Biarpun produk atau jasanya beda banget. Misalnya, bioskop itu saingannya nggak cuma bioskop lain, tapi juga restoran atau mungkin bar sebagai pilihan hiburan malam. Gitu. Oke. Itu buka cara pandang baru sih. Terus pergeseran kedua. Nah, pergeseran kedua, dari yang tadinya mungkin ya, terobsesi sama pelanggan, kita geser fokusnya buat lihat penyusun kebutuhan. Maksudnya, apa sih sebenarnya permasalahan yang klien kita hadapi saat ini yang jadi kebutuhan mereka, yang membuat mereka butuh produk atau jasa kita? Misalnya, customer bioskop bukan cuma butuh tontonan di film, tapi juga butuh lapangan kehidupan dari misteri kelas, atau mungkin tempat untuk serius atau putus cinta. Gitu. Oke. Itu buka cara pandang baru sih. Kedua, nah ini yang mungkin paling paling nggak biasa didengar mungkin. Geser fokus dari cuma ngelayanin pelanggan yang udah ada, jadi coba pahami non-pelanggan. Sumber Anda tuh nekenin banget potensi gede yang kesembunyi di kelompok ini. Kenapa sih orang-orang ini milih buat nggak pakai produk atau layanan di industri kita sama sekali? Apa sih hambatannya? Atau keberatan utama mereka apa? Tapi fokus ke non-pelanggan bukannya kedengeran berisiko ya? Kan mereka udah jelas-jelas nggak tertarik tuh. Kok malah ini kuncinya buat nemuin Samudra Biru? Justru itu, karena dengan kita paham alasan non-pelanggan nolak satu industri, kita bisa nemuin asumsi-asumsi dasar industri itu yang mungkin sebenarnya udah usang, udah nggak relevan lagi buat sebagian besar pasar potensial di luar sana. Ini bantu kita definisiin ulang masalahnya dari sudut pandang baru. Terus kita bisa rekonstruksi elemen-elemen nilai. Tujuannya jadi bukan lagi ngalahin pesaing di permainan yang sama, tapi kita bikin permainan baru, di mana persaingan yang lama itu jadi nggak relevan, gitu loh.
Kita nggak rebutan permintaan yang udah ada, tapi kita ciptain permintaan baru. Wah, di sini nih jadi seru banget. Oke, jadi kalau praktisnya, gimana kita pakai kanvas ini? Langkah-langkahnya apa aja? Susah nggak sih nentuin faktor persaingan yang pas? Prosesnya ya dimulai dari riset dulu. Buat identifikasi faktor-faktor persaingan kunci di industri Anda. Apa aja sih yang benar-benar penting buat pelanggan dan juga non-pelanggan? Ini butuh objektivitas emang. Terus, petakan level penawaran sekarang. Buat kita dan buat pesaing utama kita. Di tiap faktor itu. Nah, jadilah kurva nilai. Kalau udah kelihatan visualnya, baru kita analisis. Di mana nih titik-titik pertemuannya? Faktor apa yang kayaknya bisa dihilangin atau dikurangin aja? Karena udah nggak terlalu bernilai buat pasar luas. Faktor apa yang bisa ditingkatin jauh di atas standar industri? Dan yang paling penting, faktor baru apa yang bisa diciptain, yang belum pernah ada sebelumnya? Tantangannya seringkali ya itu, keluar dari bias internal kita sendiri. Bener-bener lihat dari kacamata pasar, terutama non-pelanggan tadi. Jadi, kalau kita simpulkan nih, buat Anda yang lagi dengerin, apa artinya semua ini? Kanvas strategi ini bukan cuma alat analisis di atas kertas ya. Ini alat visual yang kuat banget buat maksa kita lihat realita persaingan sekarang dengan jujur. Dan yang lebih penting lagi, ini nawarin kerangka kerja yang jelas, terstruktur, buat nemuin jalan keluar. Kemana? Ya ke ruang pasar baru yang belum ada penghuninya. Iya bener. Kalau kita sambungin ke gambaran besarnya ya, alat ini tuh intinya maksa kita buat nantang logika yang dominan di industri kita. Dengan secara sadar mikirin alternatif, ingat ya, bukan cuma pesaing, dan juga mikirin non-pelanggan, bukan cuma pelanggan setia. Kita bisa nemuin kebutuhan yang mungkin selama ini nggak kelihatan. Dan ciptain lompatan nilai. Ini relevan banget sih di hampir semua bidang kayaknya, mau bisnis, sosial, atau bahkan buat diri sendiri. Oke, sebagai penutup nih, coba kita bawa ini lebih deket lagi ke Anda. Coba deh pikirin ini, pakai kerangka hilangkan, kurangi, tingkatkan, ciptakan dari kanvas strategi tadi. Faktor apa sih di industri atau bidang yang paling Anda minati sekarang? Mungkin sesuatu yang dianggap standar emas atau pokoknya harus ada, yang sebenarnya bisa dihilangkan atau dikurangi banget. Atau sebaliknya, aspek apa yang selama ini kayaknya dianggap remeh, tapi bisa ditingkatkan. Atau bahkan diciptakan baru sama sekali buat narik orang-orang yang selama ini ada di luar pasar. Nah, itu sesuatu yang menarik buat Anda eksplorasi lebih lanjut. Selamat datang kembali di The Deep Dive. Oke, kali ini kita lanjut lagi nih, bahas soal Blue Ocean Strategy. Anda kan sudah berbagi materi menarik ya. Nah, kita sekarang fokus ke bagian yang lebih praktisnya. Jadi gimana sih caranya menciptakan pasar baru itu? Biar nggak cuma ya berantem di pasar yang udah penuh sesak. Sumber kita masih dari pembahasan Blue Ocean Strategy, tapi sekarang spesifik ke framework 4 tindakan sama karakteristik strategi yang baik. Misinya, ya kita bedah bareng alat-alat ini, biar Anda bisa lihat gitu, cara yang lebih sistematis buat inovasi, buat keluar dari samudra merah. Anggap aja ini toolkit strategi Anda. Siap ya? Mari kita mulai. Oke, framework 4 tindakan. Ini kan intinya menantang ide lama, ya, yang bilang kalau bisnis itu harus milih, mau kasih nilai lebih atau harga lebih murah. Nah, katanya bisa dapat dua-duanya. Caranya jawab 4 pertanyaan kunci. Tapi ini bukan sekedar nanya biasa kan? Gimana tuh? Betul banget. Ini tuh kayak kacamata baru buat lihat industri kita. Pertanyaan pertama, hapus, eliminate. Coba pikir, faktor apa sih di industri yang selama ini dianggap, wah ini wajib ada. Tapi sebenarnya, bisa dihilangin aja. Nggak ngurangin nilai buat pelanggan kok. Seringnya ini cuma karena ya ikut-ikutan kompetitor aja dari dulu, bukan kebutuhan asli pemberi. Contohnya kayak Casella Wines yang punya Yellowtail itu. Oh, Yellowtail? Iya. Nah, mereka berani hapus jargon wine yang Anda tahu kan rumit banget sama penekanan soal vignette prestige itu, gengsi kebun anggurnya. Kenapa dihapus? Karena mereka lihat banyak calon pembeli justru malah takut gitu, tertimidasi sama kerumitan wine, jadi dihapus aja. Wah, menarik. Jadi bukan cuma produknya disederhanain, tapi hambatan psikologisnya juga ya, biar pasar baru berani coba. Oke. Terus yang kedua? Yang kedua, kurangi. Faktor apa yang standarnya bisa diturunkan? Bahkan mungkin jauh di bawah rata-rata industri. Kadang kan perusahaan suka overserve ya. Maksudnya overserve? Kasih layanan berlebihan gitu, yang malah nambah biaya tapi ternyata nggak terlalu dihargai pelanggan. Contoh gampangnya Southwest Airlines. Mereka kan kurangi layanan kayak makanan gratis, terus pilihan kursi bernomor, itu.
Iya. Fokus ke harga murah dan ketepatan waktu ya mereka. Lanjut, yang ketiga. Ketiga, kebalikannya. Tingkatkan. Faktor apa yang justru harus kita tingkatkan? Standarnya jauh di atas industri. Ini soal nemuin frustrasinya pelanggan. Kompromi yang selama ini mereka telan aja gitu. Nah, kita cari solusinya. Oke, jadi cari pain point, terus kita kasih solusi lebih ya. Betul. Dan yang terakhir, keempat, ciptakan, create. Faktor apa yang benar-benar baru, yang belum pernah ditawarin sama sekali di industri itu. Ini kunci buat nemuin nilai baru, bikin permintaan baru. Kayak Yellowtail tadi, mereka ciptakan apa? Pengalaman minum wine yang gampang, easy drinking. Terus milihnya juga gampang di toko, ease of selection. Sama citra mereknya dibikin asyik, petualang gitu, fun and adventure, bukan yang kaku kayak wine tradisional. Jadi nyambung ya. Kombinasi hapus sama kurangi, itu langsung efeknya ke biaya. Jadi lebih rendah. Sementara tingkatkan dan ciptakan, itu dorong nilai unik buat pelanggan. Nah, itu dia caranya dobrak pilihan klasik biaya nilai. Keren si Yellowtail itu, mereka bikin simpel banyak hal. Hapus kurangi kerumitan, pilihan produk nggak banyak-banyak amat, tapi di sisi lain, mereka tingkatkan dukungan buat retailnya, terus ciptakan kemudahan menikmati wine, gitu, tanpa harus jadi ahli wine dulu. Tapi gimana caranya biar 4 tindakan ini seimbang? Biar nggak fokus ke satu sisi aja. Nah, itu dia gunanya matriks ERRC. Hapus, kurangi, tingkatkan, ciptakan. Ini bukan cuma daftar checklist biasa loh, tapi alat visual yang kayaknya maksa tim kita buat mikirin keempatnya itu barengan. Maksa gimana maksudnya? Ya, biar nggak kejadian tim cuma fokus ke yang seru aja. Kayak tingkatkan sama ciptakan. Kan kalau itu doang, biayanya bisa bengkak, iya kan? Oh, iya juga ya. Matriks ini bikin kita jujur, diskusi soal apa yang harus dilepas, hapus atau kurangi, buat mendanai inovasi nilai ditingkatkan sama ciptakan. Jadi kayak, peringatan dini juga, biar strateginya nggak berat sebelah, sekaligus ngajak semua orang di organisasi buat nantang asumsi lama. Oke. Jadi kita udah punya mesinnya nih buat bikin strategi baru pakai 4 tindakan dan ERRC. Sekarang, gimana kita tahu kalau strategi yang dihasilkan itu beneran bagus? Beneran blue ocean gitu. Katanya ada 3 ciri khas ya? Betul. Anggap aja ini tes kualitas cepatnya. Pertama, fokus. Strategi yang bagus itu nggak nyoba bikin semua orang senang. Nggak berusaha unggul di semua faktor kompetisi. Tapi fokus. Pilih beberapa faktor kunci aja, yang paling penting, paling bernilai buat segmen pasar yang dituju. Nanti kalau digambar di kurva nilai itu loh, grafik performa kita dibanding pesaing, kelihatan jelas prioritasnya di mana. Jadi nggak serakah ya? Pilih-pilih mana yang penting. Oke. Kedua? Kedua, divergensi. Divergence. Artinya beda. Bentuk kurva nilai kita harus beda banget sama pemain lain. Beda secara fundamental. Strategi Blue Ocean itu kan unik ya, bukan cuma lebih baik dikit dari yang lain. Keunikan ini bisa datang dari mana? Ya, mungkin dari lihat industri lain, nargeting grup pembeli yang beda dari biasanya, atau mikirin ulang produk pelengkapnya. Beda dan unik. Siap. Yang ketiga? Ketiga, slogan yang menarik. Nah, kalau strateginya hebat dan fokus, biasanya bisa dirangkum jadi slogan. Yang jelas, gampang diingat, terus beneran pas gitu sama nilai unik yang ditawarin. Slogan ini penting loh, bukan cuma buat iklan, tapi buat internal juga, biar semua satu visi. Kayak Southwest tadi, kecepatan pesawat dengan harga mobil, kapanpun Anda butuhkan. Atau Cirque du Soleil yang gabungin sirkus sama teater itu. Oke, jadi 3 ini. Fokus, divergensi, sama slogan menarik. Kayak kompas buat ngecek arah strategi kita ya. Kalau kurang fokus, biayanya boros. Kurang divergensi, ya jadi peniru aja, balik lagi ke samudera merah. Slogannya nggak nendang. Wah, jangan-jangan nilai yang kita tawarkan kurang kuat, atau susah dijelasin ke pasar. Jadi, ini penting buat Anda perhatikan. Coba cek strategi Anda udah punya 3 ini belum? Atau ide baru Anda kira-kira bisa lolos 3 tes ini nggak? Coba deh pikirin, di industri Anda, ada nggak sih kompromi yang diterima gitu aja sama pelanggan, padahal sebenarnya bisa Anda tingkatkan jauh? Betul. Oke, jadi kita udah kupas tuntas nih. Framework 4 tindakan sebagai mesin buat rekonstruksi nilai, terus matriks ERRC buat dashboard biar seimbang, sama 3 karakteristik
fokus, divergensi, slogan menarik sebagai kompas validasinya. Pendekatan yang cukup sistematis ya, bukan untung-untungan? Iya, poin pentingnya itu. Kombinasi alat-alat ini tuh bantu kurangi resiko. Resiko pas mau bikin pasar baru. Jadi bukan kayak lompat aja gitu, nggak pakai mikir. Tapi langkahnya lebih terukur. Ada analisisnya, ada rekonstruksinya. Kita analisis dulu petanya pakai strategi kanvas. Terus rekonstruksi nilai pakai 4 tindakan dan IRRC. Baru divalidasi pakai 3 karakteristik itu. Nah, dengan begitu, kita bisa lebih pede gerak menuju samudera biru kita sendiri. Oke. Nah, sebagai penutup nih, satu pertanyaan buat Anda bawa pulang dan renungkan. Coba pakai kacamata 4 tindakan ini. Lihat industri atau bidang Anda sekarang. Ada nggak sih asumsi fundamental yang sebenarnya udah usang, udah waktunya didobrak? Faktor apa yang mungkin bisa Anda hapus atau kurangi, atau malah tingkatkan secara drastis, atau mungkin ciptakan sesuatu yang baru sama sekali buat membuka samudera biru Anda sendiri? Coba dipikirkan ya.